Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang sangat baik dari salah satu sobat netizen. Pertanyaan ini saya ambil di YouTube yang pada intinya sebagai berikut. Bahwasanya dia itu punya anak balita, tapi anak balitanya itu tidak masuk hitungan dalam program PKH. Jadi yang bersangkutan ini adalah penerima PKH, tapi dia tidak mendapatkan komponen balita di dalam PKH-nya, alias komponen balitanya tidak terbaca. Nah, itu bagaimana solusinya dan bagaimana penjelasannya ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana penjelasannya, Anda bisa simak penjelasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini seperti biasa. Silakan infonya disimak sampai tuntas, mohon jangan dipercepat ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan berikut informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jadi ada pertanyaan dari salah satu penerima Bansos PKH, di mana dia itu punya anak balita. Nah, anak balitanya itu masih belum tercatat di dalam komponen saat penyaluran atau pencairan PKH. Harusnya bisa dapat 750 tapi kok tidak dapat. Nah, pertanyaannya apakah komponen balita ini memang terhapus atau bagaimana begitu ya. Nah, sebelum saya jawab, ada baiknya bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan video saya atau baru menyimak, atau mungkin sudah menyimak tapi belum ditekan tombol subscribe, silakan tombol subscribe-nya ditekan terlebih dahulu ya. Tombol loncengnya juga diaktifkan agar nanti Anda tidak ketinggalan info saat saya mengupload info update setiap hari. Dan berikut inti informasinya. Baik, terkait balita yang belum masuk di dalam pencairan PKH, perlu kita ketahui dulu konsep dasarnya tentang PKH saat ini, di mana PKH saat ini datanya itu sudah dipadu padankan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil ya, atau Dukcapil. Sehingga kalau pada data kependudukan Anda datanya masih belum berubah, maka pada data Bansos tentu tidak mengalami perubahan. Nah, ini kunci awalnya. Jadi bagi Anda yang memiliki anak balita ya, pastikan anak balita Anda yang baru lahir itu segera dibuatkan akte kelahiran dan juga segera dimasukkan di dalam kartu keluarga. Harapannya apa? Harapannya pada sistem Bansos nanti bisa terbaca kalau Anda itu memiliki balita. Nah, permasalahan pertama sudah terpecahkan ya, artinya kalau punya balita segera dimasukkan di dalam kartu keluarga. Tapi ada pertanyaan lanjutan. Mas, saya itu punya balita, sudah punya akte lahir, sudah dimasukkan KK, tapi ternyata kok di Bansos PKH-nya kok masih belum juga terbaca. Nah, yang ini perlu Anda pahami bersama, ini ada hal khusus yang perlu saya sampaikan. Biasanya kalau sudah masuk KK, tetapi di dalam data Bansos itu masih belum terbaca, itu biasanya kartu keluarga Anda itu masih belum aktif statusnya, atau belum diaktifasi. Maksudnya diaktifasi itu bagaimana Mas? Jadi begini, pada intinya diaktifasi itu harapannya data pada kartu keluarga Anda itu nantinya bisa terbaca di nasional begitu ya. Artinya kalau dipanggil datanya di sistem kementerian, datanya muncul. Memang benar kalau sudah membuat KK, sudah masuk dalam KK itu bisa dicek ya dalam sistem di kabupaten atau kota Anda setempat itu sudah berubah sistemnya. Tapi Anda perlu juga aktifasi data kependudukan ya. Harapannya apa? Ya harapannya datanya nanti yang di pusat bisa berubah. Jadi banyak kasus yang ternyata penyebab anak balitanya itu belum terbaca di dalam data pada Kementerian Pusat ya. Ternyata kartu keluarganya itu belum teraktifasi. Pertanyaan lanjutan, Mas, aktivasi kartu keluarga itu di mana, Mas? Apakah di kecamatan, apakah di desa, ataukah di dinas sosial, ataukah di dinas kependudukan? Nah, informasi yang saya peroleh terkait aktivasi data bisa dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Anda masing-masing ya, atau di kabupaten atau kota Anda masing-masing. Nah, jadi bagi Anda yang memiliki anak balita ya dan komponennya masih belum muncul di sana,
silakan Anda lakukan apa yang tadi saya sampaikan ya. Segera masukkan balita Anda ke dalam kartu keluarga, segera dibuatkan akte kelahiran ya. Berikutnya kartu keluarga yang sudah muncul nama anak balita Anda di sana, segera diaktifasi juga. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, harapannya nanti di dalam sistem bansos pada bulan berikutnya sudah update. Jadi balitanya masuk ke sana terbaca. Harapannya juga kalau nanti balitanya sudah masuk di dalam sistem bansos, saat pencairan PKH baik tahap 3 ataupun tahap 4 nantinya di tahun ini ya, harapannya nanti bisa cair komponen balitanya. Nah, itulah yang diharapkan. Tapi kalau ternyata segala usaha itu sudah dilakukan, tapi saat pencairan PKH tahap 3 mendatang ataupun tahap 4 mendatang kok masih belum juga muncul komponen balitanya, yaitu nanti dikembalikan lagi ke Kementerian Sosial dalam hal artian PKH itu yang menentukan cair tidaknya bukan dari pendamping ya, bukan dari desa, bukan dari kecamatan, bukan dari kabupaten, tapi langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan kebijakan terbaru yang berlaku di Kementerian Sosial saat ini ya. Entah nanti balita akan masuk atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang penting kita itu sudah usaha ya, jadi sudah usaha. Toh nanti kalau Anda aktivasi KK tentu manfaatnya juga sangat banyak ya. Saat nanti anak Anda mungkin masuk ke sekolah, saat pengajuan PIP ya, atau bahkan besok saat kuliah itu nanti datanya akan sudah update di sistem pusat sana. Pada intinya aktivasi saja dulu ya, terkait nanti cair tidaknya urusan belakangan, yang penting pernah berusaha. Kalau tidak pernah ada usaha sama sekali ya tentunya tidak ada hasil ya. Yang penting pernah berusaha diiringi juga doa, insya Allah nanti hasil akan mengikuti. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Menjawab juga pertanyaan netizen terkait balitanya kok tidak masuk ya. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan membawa manfaat bagi Anda semua. Jika Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, jangan lupa juga tinggalkan jejak dengan diklik jempolnya, diklik subscribe bagi yang belum subscribe di channel saya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Kita bertemu lagi nanti di info bansos berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.